Pada kesempatan ini mungkin alhamdulillah Pak Nanan di sini selaku salah satu guru penggerak ya yang akan mendesiminasikan apa yang telah Pak Nanan terima di jum-jum atau materi-materi dari fasilitator. Untuk itu kami persilakan karena waktu yang seluas-luasnya. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala SPD, dan Bapak Ibu Guru yang hadir dalam kesempatan ini. Saya merasa bangga ketika Bapak Ibu Guru semuanya hadir ingin mendengarkan hasil salah satu pendidikan yang sedang saya lakukan sekarang adalah mengikuti calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Garut. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di 50% kegiatan yang telah dilalui. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul di tempat yang sangat berkah ini, walaupun dengan serangkaian kegiatan yang cukup padat dari mulai kegiatan-kegiatan LKS dan sebagainya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan ini masih mau menghadiri dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan calon guru penggerak yang sedang saya lakukan pada kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu, dalam kegiatan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Budaya positif ini diambil dari modul 1.4 ya. Oke, konsep inti budaya positif di sini ada 8 yang saya tuangkan. Yang pertama ada yang disebut dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada disiplin positif. Yang keempat ada posisi kontrol guru. Yang kelima ada nilai-nilai kebajikan. Yang keenam ada keyakinan kelas. Yang ketujuh kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin di sebagian Bapak Ibu Guru ada yang sudah mengenal konsep-konsep ini atau budaya positif. Kita akan menguatkan, kalau misalkan ada yang belum, kita akan sama-sama belajar. Oke, untuk selanjutnya ini sebagai pembelajaran dengan paradigma baru. Dulu ada beberapa sikap yang memang dituangkan oleh pemerintah lewat beberapa sikap yang harus ditanamkan oleh guru kepada anak. Sekarang dengan adanya perubahan disebut dengan belajar Pancasila, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana yang pertama ada kebinekaan global, yang kedua ada bergotong royong, yang ketiga ada kreatif, yang keempat ada bernalar kritis, yang kelima mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila ini harus betul-betul ada tertanam dalam diri anak, walaupun secara mungkin kita di sini adalah backgroundnya sekolah luar biasa. Di umum saja harus diterapkan, apalagi kepada anak-anak kita, karena kita yakini bahwa anak-anak kita semuanya adalah sama, tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang dipilih ini kurang, ini lebih, ya. Semuanya
sesuai dengan filosofi KHD harus mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang sama. Tidak boleh, ini mah anak si A harus dibeginikan, ini anak si B harus dibeginikan, tidak seperti itu. Makanya keenam profil pelajar Pancasila ini harus disampaikan, diberikan kepada anak sebagai karakter unggul, sebagai karakter unggul manusia yang mempunyai akhlak. Oke, nah Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa dulu ada ilusi bahwa guru mengontrol diri. Jadi apa-apa itu bagaimana guru. Nah sekarang itu dibalik, apa-apa bagaimana siswa. Apa yang menjadi kebutuhan siswa, apa yang menjadi kemampuan siswa sebagai dasarnya, itu yang harus kita laksanakan dan berikan kepada anak. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalkan kita melihat ada anak yang melakukan kesalahan, itu kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu. Nah sekarang teori ini harus dibalikkan, ya. Nanti ke depan ada pembahasan bagaimana kita menghadapi anak-anak yang memang misalkan dalam tanda kutip itu bandel, tidak calik, ya. Kalau kata sunya tidak mau diam, itu tidak menekan kamu itu salah, kamu tidak benar. Jadi seolah-olah anak itu selalu dibuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita berpikir dalam menteri carekan mati cici. Nah ada seperti itu. Dalam menteri singsiran mati tidak kemudian. Nah sekarang itu dirubah paradigmanya, ya. Kemudian ada yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Yang keempat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru, ada anak-anak kita yang mungkin dianggap oleh kita kasih etama dan udah karek kamari sore istilahnya. Tidak bisa ada paksaan untuk mempunyai sebuah perubahan. Tapi bagaimana kita menstimulus anak itu supaya mereka berubah sesuai dengan kodrat alam yang ada pada diri mereka masing-masing. Ya. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada realitas kebutuhan kita sama, teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita berbeda. Jadi antara individu satu dengan individu yang lain itu berbeda kebutuhannya. Misal ada tipikal yang pemarah, ada tipikal yang istilahnya cemburuan, ada tipikal anak yang memang punya karakter berbeda dengan yang lain. Kita tidak bisa menyamaratakan, ya. Mungkin di antara kita juga guru ada yang misalkan, sini mah rajin. Tapi yang ini mungkin kelihatan tidak rajin karena dia diam, padahal bisa jadi di rumahnya itu dia aktif mengikuti berbagai aktivitas di rumah. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kembali lagi yang tadi, bahwa setiap individu mempunyai keunikan masing-masing. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak semerta-merta ketika apa yang kita pandang itu belum tentu benar, tapi kita lakukan dulu pendekatan, kita selidiki dulu apa yang dilakukan anak itu sampai dia melakukan itu. Tidak semuanya dikatakan, wah kamu mah misalkan tidak mau diam, kamu mah anak bandel. Sekarang teorinya dirubah. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti anak punya alasan. Jadi teori-teori sekarang itu bagaimana kita melayani anak, mendidik anak tidak dengan kekerasan, tidak dengan penekanan, tapi mereka dapat berubah sesuai dengan stimulus yang akan kita berikan. Nah ini tentang disiplin positif. Yang pertama ada disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini yang harus dilakukan adalah nilai-nilai yang diyakini. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu, misal saya mengerjakan tugas, tiba-tiba datang misalkan seorang anak itu marah-marah. Nah bagusnya jangan langsung kita marahi balik. Tanyakan, kenapa kamu marah-marah? Pasti ada alasannya. Kalau kita misalkan memarahi anak sekaligus karena memang kesibukan kita, berarti kita sudah menyalahi tentang konsep disiplin positif, ya. Terus yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman.
Jadi maksud disiplin di sini, ketika seseorang berubah itu tidak semerta-merta hanya karena imbalan. Kita terkadang melihat anak asal mau dia dikasih misalkan uang, nanti anak itu bakal kecanduan, mending belajar sama si bapak ini mah baik, sok kasihan acis misalkan, ya. Terus atau ada ancaman, anak berubah karena takut, itu sifatnya hanya sementara, tidak akan lama, ya. Atau misalkan anak itu diberi hukuman, sok sialam misalkan cicing wae, misalkan anak itu dipukul atau dijemur, nah itu harus dihilangkan sekarang sesuai dengan teori ini, ya. Akhirnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita melayani anak, mengarahkan anak itu supaya ada kesadaran dalam diri untuk berperilaku baik. Tidak termotivasi tadi karena ada iming-iming penghargaan, tidak dia berubah karena rasa takut. Wah, ada si bapak A sudah datang, saya diam. Kalau si bapak A-nya tidak ada atau si bapak A-nya sakit, dia bakal berulah lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan, ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang tadi disampaikan di awal adalah profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sesuai yang ditentukan oleh pemerintah kita bahwa nilai karakter seseorang atau murid itu harus ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita di sini sudah terbiasa ya melaksanakan kegiatan di mana di dalamnya itu dituangkan nilai-nilai yang harus mengandung profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada Ibo Pimeriers Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini adalah salah satu karakter yang harus dari luar negeri juga sama, yang memang harus ada di dalam diri anak-anak. Yang ketiga, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi anak itu dididik tidak hanya akademik saja, tetapi bagaimana perubahan yang ada di dalam diri anak itu dapat dirasakan untuknya, dan mereka mempunyai karakter yang baik supaya minimal pertama orang tuanya itu betul-betul merasakan perubahan dalam diri anak, tidak menganggap bahwa anak teh sekolah teh terobah-obah, anak roy gitu. Atau yang lebih jauh kita pernah mendengar, oh Mas Andren tapi masih kena bangun. Nah, itu yang tidak diharapkan dari kata-kata orang tua. Tapi perubahan terjadi itu karena memang ada kesadaran dalam diri anak. Itu PR kita supaya kita menjadikan anak-anak itu berperilaku dengan sadar, ya, tidak dengan paksaan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan nanti ada pertanyaan silakan saja langsung ya. Jadi tidak ditunjuk satu-satu. Boleh misalkan ketika saya menjelaskan slide ini boleh ditanyakan silakan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Oke. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita bekerja menginginkan A, kita mengajar menginginkan perubahan dalam diri anak. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang pasti semua orang yang disebut manusia, baik anak kecil, anak dewasa, ataupun yang lansia, memiliki kebutuhan yang sama. Ya, tidak terkecuali misalkanlah untuk anak-anak kita mah di ABK beda kebutuhannya, tidak. Semuanya sama.
Ya, apa yang dilakukan pasti mempunyai sebuah kebutuhan. Seperti misalkan kita melihat ada anak yang mengambil makanan orang lain. Apa yang dia butuhkan? Makanan, betul kan? Ketika yang dibutuhkan makanan untuk apa? Untuk mengisi perutnya. Tetapi mungkin cara yang dilakukan anak itu salah. Karena memang ketidaktahuan, karena memang paksaan, karena memang misalkan anak itu disuruh oleh temannya yang lain. Itu yang harus kita luruskan, kita pahami. Jadi setiap yang dilakukan oleh anak itu harus kita pahami apa, kenapa, dan bagaimana kamu sampai melakukan ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Ya, kalau kita ditanya siapa yang mau mati duluan, pasti jawabannya tidak mau. Kalau kita masih betah tidur, ya berarti kita mempunyai sebuah kebutuhan hidup. Semua sama, ya. Pertama, kebutuhan hidup pasti kita butuh makan, betul kan? Kalau tidak makan pasti kita bakal lemes, lapar. Kemudian berpakaian, pasti ya semua orang yang ada di dunia ini butuh memakai pakaian. Tidak ada istilahnya satu kampung semuanya tidak berpakaian. Jarang, seperti kecuali di daerah-daerah tertentu yang mayoritasnya misalkan berbudaya seperti itu, ya. Kemudian tempat tinggal, kita butuh tempat tinggal, butuh rumah. Kalau belum punya rumah, misalkan seperti saya, gitu kan, diam dulu di mana, gitu. Yang penting anak dan istri saya semuanya tertutupi, tidak kepanasan, tidak kehujanan, ya. Kemudian rasa aman. Bagaimana kita menciptakan suasana di kelas anak itu aman. Tidak takut sama guru, tidak takut sama teman, tidak takut misalkan sama hewan-hewan yang memang anak itu misalkan ditakuti, kita akan kita jauhkan. Dan yang kelima adalah kesehatan. Jelas ya Bapak Ibu bahwa kesehatan adalah sebuah kebutuhan kita. Percuma kita punya uang banyak tapi diri kita tidak sehat, kita tidak menikmati uang itu, kita tidak menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, nah ini mungkin yang harus ditekankan oleh kita. Bagaimana anak-anak kita itu dengan sekian rupa jenis kebutuhannya berbeda-beda, kita kuatkan kepada orang tua bahwa inilah anak titipan dari Allah, tidak akan diberikan kepada orang lain. Kepada kita berarti kita yang diyakini oleh Allah mampu menjaga dan merawat anak ini, ya. Kemudian ada dipedulikan. Bagaimana ketika anak itu menyampaikan ide-idenya, kita tidak boleh abaikan. Misalkan, ayah aku mau ini, awas, masih mau, itu tidak boleh. Berarti kalau misalkan kita menjegal anak untuk berbicara, mau kamu berarti tidak ada rasa kasih sayang yang didapatkan oleh anak itu, ya Bapak Ibu. Kemudian berbagi, dia membagi, kemudian dia juga misalnya memberi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok itu, ya. Kecuali misalkan ada pemisahan, ini batas usia sekian, itu masih silakan. Mungkin ada kebutuhan atau persyaratan khusus. Tapi secara keseluruhan, ini ya, misalkan nih di bulan Agustus sekarang kita akan mengadakan satu lomba kegiatan, semua anak dilibatkan. Itu menjadi sebuah kebiasaan kita, tidak dibedakan misalkan, kamu mah tidak bisa, jangan ikutan. Mungkin kalau memang anak tidak mampu, kita carikan permainan yang memang dimampu atau bisa dilakukan oleh anak. Asal sama-sama bermain, sama-sama merasakan bagaimana kemerdekaan ini dirasakan oleh sebuah warga Indonesia. Yang ketiga ada penguasaan. Nah, semua manusia ingin berkuasa. Misalkan ada di sini bapak kepala sekolah, di sini ada guru. Bapak kepala sekolah berarti menguasai sekolah, stakeholder di sini di atas guru. Guru menguasai kegiatan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Siswa menguasai pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Semua orang juga sama mempunyai kekuasaan, ya. Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, ya. Jangan sampai ketika misalkan kita sudah mengajak untuk berbaik sangka, orang itu misalkan malah menjauh. Berarti orang itu tidak ada rasa ingin dihargai oleh orang lain. Kemudian memimpin, itu termasuk juga kepada penguasaan. Berprestasi,
saya ingin menjadi nomor satu, saya ingin bisa, saya ingin menjadi wakil sekolah untuk kegiatan perlombaan, diakui dan didengar. Ya, bagaimana ketika kita misalkan curhat kepada orang tersebut malah mengabaikan kita. Lah, angkat dulu saya sama silakan sadawe orang mah kuning keneki. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Karena setiap orang juga ingin didengar dan diakui. Ya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Bagaimana anak itu atau seseorang itu bisa menjadi mandiri, memiliki pilihan. Saya sekolah ke sini, silakan dengan dasar apa, dengan tujuan apa, agar yang disampaikan dapat memahami dan mengerti. Kemudian mencoba hal baru. Ketika misalkan seperti di sini ada seorang anak ada laptop, silakan dengan hal-hal yang baru mungkin dianggap oleh dia adalah ini apa, ini bagaimana fungsinya, ini seperti apa, silakan diberikan tapi dengan bimbingan. Khawatir menjadi rusak atau misalkan anak itu salah pencet akhirnya malah menampilkan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan umurnya. Kemudian mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu seseorang yang dapat mengendalikan dirinya. Ketika ada permasalahan dia dapat meredam, tidak istilahnya menjolak-jolak dengan emosi, tidak semerta-merta dia itu bersikap dengan arogan, yang pemikirannya itu pemikiran yang katakanlah bisa disebut radikal atau pemikiran yang memang sempit gitu kan. Semua harus dipikirkan dengan baik-baik supaya kita mampu mengendalikan arah diri untuk menjadi pribadi yang baik. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, di sini kan semuanya ingin senang ya Bapak Ibu ya, senang bermain ya, bebas healing kemana-mana, itu adalah kebahagiaan ya Bapak Ibu. Ada humor, bercanda, jangan segala sesuatu dibawa serius. Ini takut kepala menjadi menjadi cepat tua, bahaya itu bahayanya. Misalkan segala sesuatu dibawa serius, jadi itu tidak boleh ya. Kita itu harus senang, happy ya, dan antusiasme dalam apapun. Ada misalkan final main bola, saya pengen ikut, silakan, itu adalah kesenangan pribadi ya, asal dalam aturannya dan jalannya, misalkan seperti itu. Dan tertawa juga ada di sana kesenangan. Tidak istilahnya mau ketawa ditutup lebih dekat, kalau itu misalkan tidak seperti itu ya, silakan tapi dengan batasan. Oke Bapak Ibu, itu tadi kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh diri kita, diri masing-masing. Karena kalau misalkan kita selaku manusia tidak mendapatkan kebutuhan itu, berarti kita belum merdeka, kita masih tertekan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada motivasi perilaku. Nah, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan si A dia akan bekerja kalau dihukum. Si A dia akan melakukan suatu karena tidak nyaman. Ya, jadi ini motivasi yang memang kurang tepat, gitu ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, misalkan teman-teman kita ke rumah Pak Herman yuk. Kalau di rumah Pak Herman kita nanti dikasih uang. Kalau di rumah Pak Herman kita nanti bakal dikasih makanan. Itu karena fokusnya kepada penghargaan atau imbalan. Coba kalau misalkan kita datang ke rumah Pak Hermannya tidak ada, terus Pak Hermannya pergi, saya sudah datang ke sini, sudah mengeluarkan bensin, sudah mengeluarkan uang, sudah membawa keluarga datang ke sini, Pak Herman malah tidak ada. Yang terjadi adalah kekecewaan. Tapi inilah yang terbaik, motivasi intrinsik di dalam diri kita yang harus ada, menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menjadikan pribadi yang lebih baik, tidak karena kita bergerak itu karena hukuman atau ditekan, tidak karena imbalan, tapi karena kebutuhan yang dasar kepada diri kita. Nah, sekarang kita berada di posisi mana nih? Ya, apakah di sini ada hukuman? Wah, saya harus bekerja nih, misalkan takut dimarahi, sini potong gaji, atau misalkan karena imbalan. Wah, nanti bulan depan gaji saya naik lagi, saya harus benar-benar bekerja. Atau di sini ada kesadaran sendiri, ada imbalan, ada hukuman, tidak ada imbalan, tidak ada hukuman. Kita mungkin sesuai dengan kebiasaan atau nilai-nilai yang baik ya Bapak Ibu.
Nah, sekarang ada hukuman. Kalau kita memberikan hukuman ini yang terjadi. Hukuman itu adalah sifatnya tidak terencana. Ada anak, ya, ada anak melakukan kesalahan. Siapa nih? Hadir, berjemur di depan sekolah, hormat kepada bendera. Anaknya kan ngulung. Nah, si bapak memberikan hukuman kepada saya. Salah saya apa? Memang bapak sudah ada perjanjian dengan saya. Nah, itulah hukuman diberikan dengan spontan. Atau misalkan ada yang anu nyintruk, kali orang sinter gelap. Nah, itu adalah sifatnya hukuman spontan, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Misalkan saya mau datang ke rumah Pak Andika. Pak Andika di rumahnya itu misalkan lagi mempunyai sebuah permasalahan. Pas begitu Pak Andika keluar dari pintu, saya ada, kamu ngapain ke sini? Ini yang disebut dengan tidak tahu yang akan terjadi. Ya, karena hukuman itu sifatnya dadakan, tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Pokoknya hari ini kamu keluar kelas karena kamu terlambat. Itu kan yang enak gurunya menyebutkan semua, tapi anaknya merasa tertekan. Saya sudah datang ke sekolah, saya sudah mengeluarkan uang untuk ojek, malah diusir sama si bapak. Ya, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Hukuman fisik mungkin seperti pukul atau menendang. Alhamdulillah di sini makin tidak ada, ya. Apalagi kepada anak-anak ADPK. Kalau seperti itu kan pasti mereka akan pulang dan tidak mau sekolah lagi karena takut. Yang kedua, hukuman terencana disepakati sesuai peraturan. Nah, ini seseorang itu atau guru ini membuat peraturan dengan kesepakatan. Misalkan di kelas, anak-anak yang terlambat masuk kelas tidak boleh mengikuti pelajaran Bapak. Nanti masuknya setelah istirahat. Ini disebut dengan hukuman disesuaikan dengan kesepakatan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dia datang terlambat, silakan kamu masuk. Karena kamu terlambat, kamu harus menulis sebanyak 3 lembar. Masuk sih masuk, tapi anak ditekan karena memang dianggap melakukan pelanggaran. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Anak sedang apa? Woi, kamu sedang apa? Kenapa kamu seperti itu? Awas ya, kamu jangan melakukan ini, kamu jangan melakukan ini. Seolah guru itu mendikte anak. Anak tidak bebas melakukan apa yang dia inginkan. Yang ketiga, proses kondisi untuk kesalahan menciptakan bagi murid untuk memperbaiki. Nah, ini mungkin kita buat ada kesepakatan yang diyakini untuk perubahan. Anak-anak, kalau misalkan kita datang terlambat di sini, bagaimana nih? Di sini kan ada teman-teman nih yang sudah datang tepat waktu. Nah, yang terlambat kita bagaimana? Kan itu disepakati. Silahkan kalau seperti itu. Jangan kita yang menentukan sebagai guru. Pokoknya mah telat keluar. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita tanya, kamu sudah datang terlambat, apa yang akan kamu lakukan untuk mengganti keterlambatan ini? Itu kan lebih enak, ya. Daripada dihukum, daripada diperbolehkan tapi ditekan lagi, itu yang tidak diinginkan. Mungkin kita pun juga sama ya dulu ketika zaman SMA, kalau terlambat keluar, wah saya udah berjuang malah diusir. Ya udahlah, nanti lagi maksudnya kalau mau masuk pelajaran si bapak ini, mungkin motivasi anak akan berubah dengan tekanan seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru menganggap siswa adalah teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, nanti dari kelima posisi ini kita sedang berada di posisi mana? Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya. Yang pertama, contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum ini, kamu hormat kepada bendera 1 jam karena kamu tidak memakai atribut. Nah, ya, silakan Pak. Yang kedua, tadi pembuat rasa bersalah. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu, harus selalu mengecewakan Bapak. Ini ungkapan kepada anak. Anak dengan dikatakan seperti itu dia merasa bersalah. Ya Pak, saya
Mohon maaf sudah mengecewakan Bapak. Soalnya di sini ada kata-kata mengecewakan Bapak, tapi tidak dimarahi, nadanya berbeda. Tuh, kamu sudah terlambat lagi ke sekolah, apalagi kamu memakai atributnya tidak lengkap. Kamu sudah mengecewakan Bapak nih. Nah, itu kan istilahnya berbeda dengan yang tadi. Langsung kan kata-katanya, silakan keluar, hormat kepada benar dalam 10 jam. Pasti anak itu merasa jengkel, kesal kan, udah nggak terlambat, dimarahi lagi oleh gurunya. Nah, yang kedua, yang kasus kedua, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini kalau posisi guru sebagai teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai seperti itu lagi ya. Jadi kita memposisikan sebagai teman dengan anak. Nah, yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu mulai atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Jadi pemantau ini lebih kepada mengingatkan kepada anak karena kesalahan dan apa yang harus dia lakukan. Sedikit memaksa tapi tidak marah kalau pemantau, ya. Nah, ini posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya. Izin Pak. Ya, Pak, mana. Baik, Bapak Ibu, di dalam posisi manajer, di sini memposisikan seorang guru tidak menyalahkan anak, seorang guru mempertanyakan apa dan alasannya anak berperilaku seperti itu, ya. Kemudian bagaimana anak memperbaiki kesalahannya. Jadi anak berperilaku A, kita tanyakan kenapa alasannya, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengganti perilaku yang tidak baik itu. Jadi anak sendiri yang menentukan sesuai dengan keyakinan yang disepakati bersama. Nah, kira-kira yang tadi saya sampaikan, kita berada di posisi mana? Apakah di sini yang hanya mengingatkan anak, kenapa kamu telat? Saya telat karena wajibnya misalkan kempes ban. Oh iya, mungkin kempes ban mau perlambat kamu ke sekolah. Terus kalau kamu sudah terlambat, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Mungkin kamu pikir, ya Pak, nanti saya akan coba untuk menghafal surat Al-Ikhlas sebagai pengganti kesalahan saya. Dengan seperti itu, anak akan bertanggung jawab dengan kesalahannya dan tidak ada rasa anak itu menjadi takut kepada guru, ya. Karena memang guru hanya mengingatkan, guru hanya bertanya alasannya sesuai apa kebutuhan tadi yang 5 tadi, ya, kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan bertanya, posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer yang tadi? Ya. Oke. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu apakah penekanan atau pemantau? Iya. Jadi anak itu selalu disalahkan. Kamu mah tuh bisa wae, tuh bener-bener wae, ya. Jadi anak itu tidak mau mengerjakan lagi, dia merasa bahwa saya mah tidak bisa bekerja sama si bapak, suka disalahkan, ya udahlah saya mah lebih baik tidak bekerja saja karena memang ada penekanan. Iya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol apa? Apakah manajer, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau apa? Yang kata-katanya itu anak disuruh untuk mencari solusi sendiri. Manajer, bagus, ya. Jadi kata-kata yang tidak menyalahkan, tapi anak berpikir dari kesalahan itu untuk diperbaiki. Bagus, ya. Bapak itu sudah hebat. Ayolah lakukan demi Bapak. Nah, kira-kira apa? Teman atau pemantau? Pemantau. Hah? Kita itu meminta teman, ya, sebagai teman. Jadi ayo atuh lakukan demi Bapak. Nah, seperti itu, ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Ini kira-kira apa nih? Ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau atau manajer yang selalu ada konsekuensi. Pemantau, iya bagus ya. Jadi seolah-olah si anak ini diberikan sesuatu kalau dia melakukan dengan aturan atau dengan paksaan, ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu di sini ada sedikit perbedaan dan perubahan dari paradigma baru bahwa yang harus kita terapkan ke anak adalah bukan aturan. Datang 15 menit, kita rubah menjadi keyakinan. Jadi kalau misalkan aturan, konteksnya beda dengan keyakinan. Kalau aturan, kita yang menentukan sendiri. Sekolah yang menentukan. Kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama. Ya, misalkan nih, di sini ada yang disebut dengan keyakinan kelas, datang terlambat atau di kelas tidak boleh berisik. Kalau aturan artinya seperti ini, tidak boleh berisik di dalam kelas. Kalau keyakinan kelas, tidak ada kata-kata tidak atau jangan. Di dalam kelas harus tertib dan aman. Ya, jadi dirubah narasinya supaya anak itu tidak seolah-olah di kelas gue ulah gandeng. Tapi ketika dibuat kesepakatan bersama antara guru dengan siswa di dalam kelas, maka muncullah yang disebut dengan keyakinan kelas. Oh, saya di kelas tidak boleh berantem, tidak boleh berisik, ya. Atau misalkan di kelas itu saya harus tenang, harus nyaman. Nah, seperti Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupaya berupa pernyataan universal yang tadi yang banyak. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Apa yang dilakukan oleh anak yang menghasilkan kebiasaan baik itu yang harus dikuatkan. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Mungkin kalau kelas Pak Herman dengan kelas Pak Dika akan berbeda keyakinan kelasnya. Tergantung satu bagaimana anaknya, yang kedua kondisi kelasnya juga. Misalkan kalau di Pak Herman kelasnya kelas atas, otomatis kan kalau naik ke atas itu harus bagaimana? Apakah harus berlari-lari atau berbarengan berangkatnya? Apakah boleh mendorong atau tidak? Itu juga harus dibuat keyakinan dia. Yang kelima, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau misalkan ini memungkinkan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah keyakinan kelasnya. Ini ada peraturan, yang kedua ada nilai kebajikan. Satunya misalkan di kelas harus membuang sampah ke tempat. Tertib ya. Seperti tertib, tapi teksnya itu dihilangkan kata-kata jangan membuang sampah. Tapi lingkungan harus bersih, misalkan, ya. Supaya apa? Di sana ada nilai kebajikan. Oh, di kelas itu harus bersih. Kemudian di sana ada contohnya nilai keyakinannya adalah hormat. Setiap siswa dengan siswa harus sama-sama menghargai. Kalau peraturan itu narasinya berbeda. Tidak boleh menghina orang. Jangan kamu misalkan seperti apa. Pasti itu sifatnya paksaan, ya. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini berkaitan erat dengan keyakinan kelas. Keyakinan yang nanti akan kita buat di kelas masing-masing ini harus ada mengandung teori dari segitiga restitusi. Yang pertama, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses dialog ini adalah antara guru dengan siswa untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak usah memantau lagi misalkan ke kelas, karena mereka harus mempunyai sikap yang mandiri dan bertanggung jawab. Sudah membuat keyakinan, ya tinggal melaksanakan saja. Ya, nah ini prosesnya. Yang pertama ada
validasi tindakan yang salah. Yang kedua, ada menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini proses bagaimana ketika nanti kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, kemudian anak itu harus ditangani seperti apa? Ini caranya. Menstabilkan identitas, kita merasakan apa yang anak rasakan. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita menanyakan apa yang kira-kira yang salah telah kamu lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kalau kamu sudah bersalah, kamu harus berbuat seperti apa. Ya. Tetapi terkadang kita menyampaikan ini kepada anak-anak kita mungkin tidak bisa secara utuh. Dipotongnya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau kita zaman dulu ada guru BK, Ya. itu sekarang nggak ada berarti. Ada, Masih tetap ada. Itu misalkan untuk menangani anak-anak yang memang berperilaku sudah diberikan pengertian, sudah diberikan penyampaian yang positif, tidak berubah juga itu hubungannya dengan BK. Nanti BK dengan anak itu bisa jadi nanti ada pemanggilan orang tua. Jadi tetap ada BK ya, tidak dihilangkan. Jadi ini adalah upaya bagaimana guru menerapkan budaya positif dengan keyakinan kelas bersama siswanya di kelas masing-masing. Pengelolaan kelas, ya betul seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tadi yang segitiga itu kan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang kita pernah berpikir kita belajar takut salah, padahal dari kesalahan itu kita bisa belajar. Ya, jadi kita sebetulnya tidak boleh takut salah untuk mencoba. Ketika ada kesalahan, mungkin itu harus diperbaiki. Kecuali misalkan yang sifatnya itu krusial atau darurat. Misalkan saya ingin memasang listrik, kan katanya harus belajar, tidak boleh takut. Nah, kita didampingi oleh para ahli, menanyakan dulu mana yang sifat arusnya besar, mana yang sifat arusnya kecil, misalkan, agar kita ketika melakukan tidak sampai fatal dalam membuat kesalahannya. Ya. Nah, ini adalah kata-kata ketika menstabilkan identitas. Kita misalkan mendatangkan anak yang berbuat kesalahan, ya, mau sifatnya dia itu individu atau ke orang lain. Yang pertama, menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Anak melakukan kesalahan, mengambil makanan orang lain, kita memanggil. Ini kata-kata pertama yang kita sampaikan. Kenapa kamu seperti itu? Ya Pak, saya lapar. Oh iya, tenang, berbuat salah itu wajar. Tetapi tidak harus dibiasakan dengan kebiasaan selamanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita itu seolah-olah merasakan apa yang anak rasakan. Dia mengambil makanan pasti ada alasannya. Ya, mungkin Bapak juga kalau ada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan itu. Kita beranggapan bahwa kita ada di posisi mereka. Ini untuk menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak takut jujur, tidak takut untuk berkata sebenarnya. Jadi anak kalau dikatakan seperti ini dia akan terbuka, ya Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah tadi yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Yang tadi kebutuhan manusia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ketika tadi kita sudah masuk ke dalam dunia mereka, seolah kita merasakan apa yang merasakan. Kemudian kita menanyakan, pertama ada alasannya, yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu misalkan dengan mencuri, bisa kamu juga misalkan dengan membuang tasnya, seolah kan seperti itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini juga sama Bapak Ibu, seperti halnya yang tadi yang pertama, bagaimana kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Pasti dia melakukan itu pasti ada alasannya. Oke. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol,
bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dia melakukan itu pasti ada motivasinya, kenapa gitu ya. Nah, ini yang harus kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita. Ketika anak melakukan kesalahan, dia sudah divalidasi, dia sudah distabilkan, kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati. Misalkan, ya Pak, saya mencuri itu karena memang saya lapar. Di sekolah saya tidak boleh melakukan pencurian, karena kalau melakukan pencurian berarti itu mengambil hak orang lain, tidak menghargai barang miliknya. Nah, jadi dengan seperti ini anak akan menjadi sadar untuk bisa melakukan perubahan dalam dirinya tanpa harus kita tekan, tanpa harus kita beri imbalan. Ayolah berubah, coba Pak kasih misalkan makanan, tanpa seperti itu dia akan berubah sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi keyakinan ini harus ditanyakan agar anak itu muncul pemikiran-pemikiran positif, kesadaran sendiri supaya tidak melakukan kesalahan yang serupa lagi. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata penutup ya. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi dari tadi yang saya sampaikan, kita harus mempunyai posisi kontrol guru seperti apa. Kemudian kebutuhan manusia apa yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, yang dimiliki oleh kita juga sama, dan bagaimana kita mensiasati supaya anak ketika dia berbuat kesalahan dia tidak berbohong, dia jujur apa adanya, dia tidak ada rasa takut, ada perubahan dalam dirinya, dan anak tersebut dapat berubah tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan, tapi dari motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Oke, Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, yang didiskusikan, silahkan dari bapak-bapak mungkin ya. Tadi ibunya izin dulu ke kamar mandi. Silahkan Bapak Ibu. Kami saya duduk sebentar. 10 menit lagi. Silakan kita sama-sama berdiskusi. Menurut Bapak Ibu nih, tadi yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan kebutuhan manusia, kemudian teori kontrol, kita bagaimana mengondisikan anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan di kelas. Kira-kira ini bisa atau mudah atau susah diterapkan di anak-anak kita di SLB menurut Bapak Ibu? Seperti tadi kan ada posisi kita sebagai teman, terus ada posisi sebagai pemantau, ada posisi sebagai penghukum. Kira-kira kalau misalkan nih kita guru sebagai penghukum anak, apa yang akan terjadi atau reaksi anak ketika kita menghukum anak-anak kita yang ada di SLB ini? Misalkan anak-anak B atau anak-anak C gitu kan, anak-anak A yang tunanetra dengan ya karakter mereka masing-masing lah gitu, yang tunagrahita. Apakah kita marahin terus dia karena misalkan tidak bisa ya seperti Koko gitu kan, atau misalkan deh Pak Anggan berperilaku seperti teman, atau gak boleh seperti itu, tolong Koko bantu Bapak supaya misalkan deh Koko itu lebih baik, menjadi pribadi yang baik. Atau menjadi pemantau, sudah Bapak ingatkan beberapa kali kamu tidak boleh melakukan ini. Kalau misalkan seperti itu, kamu harus melakukan tindakan seperti ini. Atau yang mana? Atau menurut Bapak sulit Pak, misalkan kita menyampaikan ini harus sesuai dengan kondisi anaknya, seperti itu. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Sok ibu mah sok sarai biasa nama. Jadi semuanya yang saya sampaikan tadi kira-kira mudah atau sulit, atau misalkan teh bagaimana untuk menyampaikan ini atau menerapkan ini ke anak-anak di kelas? Sebenarnya dari guru
SLB itu tiga-tiganya diterapkan sih. Diterapkan. Ya, tapi yang contohnya sebagai teman kalau Sebagai saya teman, pribadi ya. Jadi di kelas Pak Adan mungkin di posisi teman ya, bagaimana kita itu istilahnya merangkul mereka tidak dengan paksaan. Kalau dipaksa bakal kurang rontal. berontak. Jadi biarin aja lah bagaimana cara apa Bahagia mereka gitu ya. Tadi di awal jangan sampai guru apa tadi teh? Yang harus mengondisikan siswa, Ya, sama betul. guru yang itu tadi. Ya. Jadi kalau misalkan ada paksaan, yang terjadi anak itu malah berontak ya, tidak mendapatkan kebutuhannya. Mungkin kita belum tahu apa sih kebutuhan Koko gitu kan, sampai-sampai dia itu di kelas tidak mau diam. Apakah misalkan dia cari perhatian karena di rumahnya ditekan, ya kan? Atau dia itu pengennya misalkan nonton, terus misalkan pengennya tuh ngobrol dengan gurunya, ada rasa dihargainya ada, gitu kan? Atau misalkan dia itu merasa bahwa saya di sini itu punya bapak, di rumah saya tidak punya bapak, karena memang melihat dari obrolan yang Pak Adan sampaikan bahwa ketika di sini, wah memudah-mudahkan keaktifannya, kalau di rumah dia diam. Jadi seperti ada kebutuhan yang memang tidak disampaikan di sana, di sini misalkan dia dapat mengungkapkan seperti itu ya. Ya. Jadi saya pun juga Bapak Ibu sama ketika mempelajari teori ini, jadi ada sebagian yang memang bisa disampaikan, ada sebagian yang memang perlu proses atau perlu waktu untuk menyampaikan ini. Karena tidak semua anak ABK kita itu dapat memahami dan mengikuti. Contoh, tadi kan ketika kita membuat keyakinan kelas, kita ngobrol dengan anak. Bagaimana kalau anak itu tidak mau diajak ngobrol dengan kita, diam saja, malah lari-larian, malah teriak-teriak? Kira-kira bakal terjadi tidak proses pembuatan keyakinan kelas? Sulit ya, tidak ya. Karena mau komunikasi seperti apa dengan anak, sementara anaknya tidak mau. Kalau kita membuatnya langsung, berarti bukan keyakinan tapi peraturan. Anak tidak diketahui, anak tidak mengetahui itu. Mungkin Bapak Ibu mempunyai trik atau cara sendiri-sendiri ya, bagaimana teori ini harus memang tersampaikan. Adapun misalkan nanti permasalahan, kok saya sulitnya menyampaikan keyakinan kelas, kok misalkan di sini ada beberapa yang tidak bisa, mungkin itu nanti akan menjadi pembelajaran untuk kita semua di dalam kegiatan kelompok belajar ya, kombel yang sudah biasa kita lakukan, adanya kolaborasi dengan guru kelas, dengan guru perjenjang atau lintas jenjang juga, dan untuk sekolah. Jadi permasalahan-permasalahan ini harus tersampaikan, harus memang diberikan kepada anak supaya anak mendapatkan yang tadi kebutuhannya tercapai, kemudian anak berubah dengan mandiri dan bertanggung jawab tanpa harus dipaksa ya, tidak ada imbalan. Karena kalau dengan paksaan, yakin anak berubah hanya sekian persen, sedikit lah. Kalau dengan imbalan, anak pasti menunggu-nunggu hadiah itu dan khawatirnya nanti kepada guru yang lain. Saya mau sama Pak Agan saja, kalau sama Pak Agan saya suka dikasih makanan. Nah, kalau misalkan guru baru namanya misalkan Pak Andika, wah si bapak itu mah tidak bawa makanan, saya mah tidak mau belajar sama Pak Andika. Pak Andika mah misalkan tidak bawa makanan, saya mah sukanya dengan Pak Agan. Dan kalau misalkan Pak Agan tidak datang, atau Pak Agan ada rapat atau sakit tidak ke sekolah, anak itu bakal berpikir, saya tidak mau belajar, saya maunya sama Pak Agan. Jadi ketergantungan. Seperti dulu ada murid-murid yang suka dikasih uang ya sama guru yang lain, kan ibaratnya seperti itu. Jadi anak itu bergantung sama guru, tidak mau belajar dengan yang lain. Ketika dia naik kelas SD, SMP, SMA, kayaknya sama si bapak itu belajarnya deh, tidak mau sama yang lain. Itu kan proses yang salah. Anak itu tidak boleh mengikuti guru itu tidak boleh mengikuti siswa, tapi siswa yang mengikuti gurunya sesuai dengan jenjangnya, supaya mereka
mendapatkan kebahagiaan, mereka mendapatkan keselamatan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang disampaikan dalam kesempatan ini? Sudah cukup ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kesempatan ini. Ini merupakan salah satu tugas saya dalam penghimasan. Mudah-mudahan saya pribadi dapat melaksanakan tugas ini dengan semaksimal mungkin, dan Bapak Ibu mungkin mendapatkan penguatan, mendapatkan ilmu baru kalau misalkan yang belum. Ini merupakan salah satu cara supaya kita mampu menerapkan budaya positif, nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dituangkan oleh pemerintah di kurikulum Merdeka ini. Dan ini adalah teori-teorinya supaya kita mampu menyampaikan dengan baik, kita melayani anak dengan kebutuhannya, kebutuhan manusianya, tidak ada penekanan, tidak ada rasa takut, memberikan aman, nyaman dalam belajar, dan menjadikan anak menjadi anak yang berilmu dan tentunya berkarakter. Itu ya Bapak Ibu, kita semangat walaupun kita di sekolah luar biasa. Mungkin sebagian pandangan orang masih melihat kita itu adalah sekolah yang seperti apa, tapi di sini kita menyamakan anak sesuai dengan undang-undang yang diberikan, yang disampaikan bahwa tidak terkecuali di sana adalah anak berkebutuhan khusus, mereka juga layak mengikuti pendidikan ke jenjang yang paling tinggi. Ada SDLB, SMPLB, SMLB, dan bahkan ada yang sampai kuliah. Ya, tergantung itu bagaimana intelijensi yang ada dalam dirinya dapat dikembangkan. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian misalkan kurang dimengerti atau misalkan kurang dipahami. Nanti setelah ini kita boleh sama-sama berdiskusi atau mempelajari bersama-sama modul ini supaya ada perubahan dalam diri kita dan perubahan juga dalam diri anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.